Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia kalian semua yang mendengarkan audio ini. Semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan keberkahan, keberlimpahan harta, materi, kebahagiaan dunia akhirat, serta cinta kasih dari orang yang mengenal Anda. Amin. Oke, saya kali ini akan membahas tentang cara melawan rasa malas. Ada berbagai teknik cara melawan rasa malas, kawan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bisa membuat goal. Kita bisa membuat tujuan supaya semangat kita bisa dialihkan. Dengan kita mempunyai tujuan atau dengan kita mempunyai goals, semangat kita untuk mencapai hal itu semua pasti akan ada. Kita pasti akan ada hasrat untuk mencapai apa yang sudah kita jadikan goals. Kalau perlu kalian harus menuliskan, lalu kalian tempelkan itu di tempat tidur kalian, supaya ketika kalian mau bermalas-malasan, kalian melihat itu dan kalian kembali terpacu untuk bekerja, untuk step by step untuk mendapatkan goal kalian, apa yang kalian inginkan. Nah, ada berbagai banyak macam sekali cara melawan rasa malas, yang salah satunya adalah hal tersebut. Oke, maaf. Yang kedua bisa saya biasanya mengambil keputusan sebelum 5 detik. Ya kan? Maksudnya begini, mengambil keputusan sebelum 5 detik. Seperti ini. Ketika kepikiran, oke, saya mau mandi. Nah kan, saya mau mandi jam 6 tepat, saya hari ini harus mandi jam 6 tepat sebelum jam 6. Misalnya jam 5:58, 59. Oke. Sebelum jam 6 tepat, kita sudah mengambil keputusan dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 5 detik kita mengambil keputusan melakukan sekarang atau tunda. Nah, begitu biasanya. Kalau kita sudah begitu, percaya atau tidak, kita akan terpacu. Kita akan lakukan sekarang atau tunda. Kita tidak boleh menunda sebelum 5 detik, lakukan sekarang. Nah, kalau kita sudah mengambil keputusan lakukan sekarang, langsung kita ambil posisi lalu mandi atau apapun lah yang kalian inginkan. Maksudnya menggunakan metode seperti itu. Yang ketiga kita bisa memberi hadiah kepada diri kita. Misalnya, kita kan tadi sudah membuat goals, tujuan. Jikalau saya berhasil memperoleh hal itu, saya akan jalan-jalan kemana. Nah, misalnya begitu, memberi hadiah kepada diri kita sendiri, supaya alam bawah sadar kita ini merasa bahwa oh, enak ya, ternyata kalau kita sudah berhasil mencapai apa yang kita tuju, ya kan. Nah, sangat enak sekali. Oke, itu memberi hadiah kepada diri kita sendiri, ya kan. Nah, dengan begitu, percaya atau tidak, mungkin kita akan sedikit terpacu untuk terus maju ke depannya. Nah, untuk yang keempat, ini sangat terlalu bagaimana gitu. Oke, sekarang kita bahas, yaitu begini. Jika kalian mempunyai kedua orang tua, kalian sekarang lihat fotonya. Ya, sekarang kalau kalian sedang pegang HP, lihat foto kedua orang tua kalian, atau dimanapun ada foto kedua orang tua kalian lihat. Boleh misalnya satu itu ibu atau bapak kalian lihat. Oke, kalian lihat foto ibu kalian. Nah, kalian ingat di bagian itu. Ingat ya, di bagian ada bagian dari ibu kalian itu yang sobek hanya untuk mengeluarkan kepala kalian. Ada bagian yang sobek untuk mengeluarkan kepala kalian. Apakah kalian tega membayar semua itu hanya untuk gagal? Apakah kalian tega membiarkan ada bagian
kulit yang sobek dari bagian tubuh ibu Anda hanya untuk mengeluarkan kepala orang yang gagal. No, tidak kan? Tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa membahagiakannya. Sesuatu hal yang robek itu harus kita bayar dengan kesuksesan, dengan keberhasilan kita, supaya ibu kita bisa bangga dengan kita. Jangan kalian bayar dengan apapun yang menyebabkan ibu kalian malu ataupun apapun. Pokoknya kalau kalian belum bisa membahagiakan, setidaknya jangan menyusahkan. Kita jangan menyusahkan. Saya bukan menasehati atau bukan apapun. Saya sendiri juga masih berusaha seperti itu. Kita tidak boleh memalukan mereka. Kita jangan membuat mereka kesal. Tetapi yang namanya manusia adalah tempatnya salah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf kepada Tuhan kita, kepada diri kita sendiri, atau kalau tidak gengsi, kita meminta maaf kepada orang yang kita buat kesal tersebut. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah membuat goals. Yang kedua, metode sebelum 5 detik, mengambil keputusan sebelum 5 detik. Yang keempat, memberi hadiah kepada yang ketiga, memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Yang keempat ini, ya kan, jangan sampai kalian bayar bagian yang sobek itu hanya untuk mengeluarkan orang gagal. Jangan sampai bagian yang sobek dari bagian dari tubuh ibu kalian hanya untuk mengeluarkan orang gagal. Jangan sampai. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for time. Salam sukses, salam hebat, semangat.